Satu dua tiga. Ketiganya. Tetap bertahan. Masa talong tapais. Masih senyum-senyum Kali kan foto ya. Coba satu lagu dari Ada. Kakak. siap. Alam maju berat. Ayam usulan ke sekolah tumbuh. Ada usulan dari belakang. Oke, mama. Untuk check out dari aula ini, dan selanjutnya kita akan mengikuti acara penerimaan kelima jubilaris untuk masuk kembali ke aula. Snack dulu. Acara yang pertama, dengan hormat kami mengundang kelima jubilaris untuk masuk ke dalam ruangan aula. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Benza. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Kodelis. Mari kita beri aplaus kepada Mama Hafid. Mari kita beri aplaus kepada Mama Lia. Mari kita beri aplaus kepada Mama Sisi. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur bersama Ibu, yang kami hormati Bapak Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, yang kami hormati Bapak Kasih Penkat, Bapak Kasih Bakat, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, teman-teman ASN Kemenak Kabupaten Manggarai Timur,
kelima ibu Daris, bapak bersama ibu, mama bersama suami dan anak cucu yang hadir. Kita baru saja menyelesaikan satu rangkaian acara bisa syukur dan keputusan kelima ibu Daris kita. Mengawali sepatah dua kata sebagai MC, saya mau mengatakan bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan, hidup adalah suatu perjuangan yang harus dimenangkan dan suatu perjalanan yang harus diperjuangkan. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak laki-laki yang semasa hidupnya sangat brutal, sangat nakal dan sangat kacau karena sebuah tindakan yang dilakukannya sangat fatal. Akhirnya dia harus menerima hukuman mati, hukuman gantung. Dan jam hukuman gantung itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan jam 3 sore. Dia sudah digantung, tinggal mau dihukum mati. Dia gelisah karena menunggu saat harus dihukum mati. Sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, dia merasa sedih. Dia merasa berduka karena anak laki-laki satunya itu yang harus dihukum mati karena kesalahannya. Bagaimana kegelisahan seorang mama untuk bisa menyelamatkan anaknya? Baik, untuk bisa eksekusi kematian itu hanya menunggu lonceng jam mensyukuri kemenangan itu, sekaligus juga kita mau mengutus kelima ibu Daris kembali ke syukur kepada Tuhan dan terima kasih untukmu semua. Ya, saya terlalu karena saya cepat kenal. Dan diminta supaya kita menyampaikan pesan dan pesan, ya pesan yang lahir dari segala tindakan kita dan kebersamaan kita. Ya, kalau pesan itu jelas. Baik, yang saya kasih Bapak Ansel bersama Ibu, yang saya kasih Pak Kasubagteru Bapak Marcel, yang saya kasih Ardi, yang saya kasih Anon, yang saya kasih Babius, teman dekat saya. Yang lain saya tidak sebut nama satu persatu yang dari kantor, semuanya yang saya banggakan. Ya. Pak Anci, Pak Egen, siapa bagus di belakang ada, saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya. Kemudian yang saya kasih dan saya banggakan keempat teman saya, dan yang saya tidak lupa ya pernah kita masing-masing, ibu saya yang saya cintai yang selalu tadi diberi waktu 3 menit. Memang saya sebenarnya mengawali langkah saya dengan sesuatu lagu. Bapak saya tidak pernah bayangkan saya mencintai kamu. Itu apa pesan saya kepada Kementerian Agama. Ketika saya dulu tahun 99 ya,
mengajar di SMA Karya. Saya tidak pernah bayangkan saya terarah ke Kementerian Agama. Dan waktu itu pengetahuan saya tentang Kementerian Agama terus terang saya tuntaskan. Saya tidak tahu ya, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan memang ya, saya di SMA Karya juga cukup sukses ya, dan mereka berusaha untuk menahan saya di situ, minta ke kantor. Nah, tetapi karena formasi tidak bisa, maka saya harus menghindar dari situ. Di situ dulu salah satu karya saya ya, dalam perlombaan guru SMA tingkat SMA tahun 2009 itu saya pernah menulis ya, guru dan kedisiplinan menghadapi lebih ketiga. Itu karya saya yang waktu itu pantun bagus sebagai ya, kadis pendidikan di UT. Itu hanya sekedar sebelumnya. Ketika tahun 2000 saya tiba-tiba terpanggil untuk ke Kementerian Agama dalam banyak ketidaktahuan ya, apa yang terjadi di Kementerian Agama, dan diminta untuk menjadi guru SD ya, untuk menjadi guru SD. Tetapi waktu itu saya mau saja ya. Sehingga saya juga yang pertama ketika saya lulus, saya yang pertama ingin dengan Pak Ito untuk memilih guru semua kami punya berkat. Dan setelah saya mendapat SK di Kementerian Agama, saya diutus untuk membawa visi dan misi Kementerian Agama di SDI Batumingan. Dan terus terang saya biasanya tidak fokus. Jadi apa yang menjadi opsi saya itu saya taruh memang di target 80%, dan ibu tahu persis. Yang lain saya tidak lupa. Karena kita punya kinerja atau apa yang kita ceritakan, sebenarnya yang kita ceritakan atau kita bagikan itu adalah pengalaman kerja kita sesuai dengan opsi, bukan yang lain-lain. Dan bahkan saya pernah waktu saya tinggalkan kantor. Ya, selama saya mengajar di SD, ada banyak ya, kalau mengajar di sini itu sudah merupakan kegiatan pokok. Kemudian ada pekerjaan yang di luar, baik yang merupakan co-kurikuler maupun ekstra kurikuler. Dan saya terus terang mengatakan bahwa saya masuk di Batumingan itu hanya di SD-nya itu yang ada terang-terang sedikit. Ya. Di kelilingnya itu hutan. Lalu ke Kapela juga lewat lapangan itu hutan. Saya melihat kondisi ini, saya kadang-kadang rasa prihatin dengan Kapela. Maka program saya pertama itu membuka jalan karena kebetulan saya dipercayakan oleh ketua dewan ya, pun dan dari stasi di situ untuk menjadi menggantikan pelaksanaan tugas satu stasi, sehingga saya berusaha membuka jalan dan menanam pohon yang ada di atas. Itu karya saya, pohon jati yang ada di atas. Lalu selain itu di Batumingan itu saya juga ya bersama ibu mengawali SMP Saka Batumingan itu dari nol. Jadi ketika Pak Iben Rolos dari Luteng minta supaya dibahas SMP Saka Batumingan, ya semua orang setuju. Tetapi siapa yang menangani, siapa kepala sekolah? Lalu berilah kepada ya Pak Domi Sami, kepala SMP 3 Kota Gombal menjadi koordinator. Ketika saya bertemu dengan Pak Domi Sami dan saya sebagai sekretaris komitenya, lalu ibu sebagai bendaharanya, ya Pak Domi Sami menjawab, saya tidak akan bawa, ada engkau bawa. Sehingga saya betul-betul mulai dari nol, tidak punya apa-apa. Kantornya pakai kantor SD. Ya. Dan karena ibu bendaharanya maka hancur saya punya uang gaji kadang-kadang mulai buru-buru ya. Dengan beli buku-buku apa, tapi saya tidak pernah saya
bisa dipercaya buka meletakkan itu. Sampai dengan 2 tahun tanpa kepala sekolah, saya sendiri yang ngurus PSP. Robert Jamin datang ketika anak naik kelas 3 menjadi kepala sekolah pertama. Jadi itu yang mungkin berkesan untuk di Bappeningan, ya, sekaligus membawa nama baik Kementerian Agama. Selain itu, di Bataknya saya sekretaris dalam pembangunan gereja Batak, gereja Santa Teresa Batak, dan bekerja sama dengan orang Barat Protestan. Itu saya lebih banyak meluangkan waktu ke sana. Sampai dengan selesai, mulai dari Praprovinsi Batak, saya sendiri dengan ketua stasi pusat di situ yang mengusulkan surat untuk Praprovinsi sampai dengan pembangunan selesai, sampai dengan definitif Provinsi Batak itu saya tidak lepas. Itu yang berkaitan dengan kegiatan di luar sebagai jadi masih ada yang lain juga. Saya dulu dari rutin dipercayakan oleh kepala seksi Urakat waktu itu Pak Anies untuk merekrut penyuluh. Jadi saya juga tidak bisa sia-sia dengan kepercayaan itu. Makanya ada banyak penyuluh di Provinsi Mukun dan Mo. Itu yang saya rekrut, termasuk Ibu Mia satu. Ibu Mia satu, Bapak Sejaga satu, Pak Yustafu, dia dari sini. Jadi waktu itu kan penyuluh itu dia pegawai negeri, karena memang aturannya belum terlalu ketat. Dia pegawai negeri karena termasuk pastor itu penyuluh. Kepada setiap yang bilangnya status, administrasi saya tidak tahu kalau ada banyak pegawai negeri termasuk guru yang aktif di kehidupan gereja, lalu dengan Legio Maria. Itu yang saya bawakan nama di penting. Jadi itu kegiatan saya di Bappeningan sebagai guru. Kemudian pada tanggal 7 April 2009 itu SK pengawas saya terima. Begitu saya terima SK itu, saya selesaikan saya punya tugas di sekolah beberapa bulan. Sudah itu saya berhenti. Karena apa? Ya walaupun ibu bilang ya kita mau tinggal di mana, tapi saya mau supaya saya tinggal dengan kantor. Karena tidak ada sakit yang akan memberikan regulasi untuk kita secara administrasi. Oleh sebab itu kita harus kerja. Ya, tinggal di rutin saya mulai dari bulan Mei tahun 2009, sedangkan ibu mulai dari bulan Oktober, akhir September. Kenapa saya harus pindah ke rutin? Supaya saya selalu mengikuti perkembangan di kantor. Kalau di waktu itu kita masih lebih banyak kemampuan, tapi banyak informasi yang perlu kami apalagi kami jadi pengawas yang belum jelas. Tidak tahu persis bagaimana pengawas. Karena kami tidak melalui diklat, tidak melalui latihan. Latihan sebagai pengawas, tapi ada kemampuan. Dan saya selalu di atas itu sebagai pengawas itu, ya yang pertama kalau soal administrasi guru saya sudah pedoman program apa itu saya sudah buat untuk guru-guru. Tapi untuk pengawas itu kami harus dapat pedoman dari atas lagi. Tetapi ya kita mengikuti, kemudian selalu bersama, saling membantu di Kementerian Agama sampai dengan selesai di rutin. Saya tidak rasa berat saya ke lapangan. Ya. Karena apa? Ya. Karena saya tahu bahwa teman-teman saya, terutama ibu juga, dia selalu mendoakan perjalanan saya. Apalagi waktu itu sulit sekali perjalanan kesulitan ke lapangan itu biasanya itu ya suatu risiko. Tapi ketika tahu kita sadar dan tahu bahwa Tuhan ada di sini, kita berani. Saya tidak belajar untuk wilayah Indonesia. Saya satu pun sekolah itu tidak ada yang belum saya kunjungi. Sampai di yang paling berat itu di Rondowoy di sana, desa Rondowoy ya di Kuku. Saya sudah pergi sampai di sana dengan motor. Itu sudah saya punya niatan keyakinan itu bahwa kalau kita berbuat baik itu Tuhan dari sini. Ya.
Dan sampai dengan yang terakhir, saya merasakan dukungan dari teman-teman dan kekuatan juga dari kantor, baik secara kesejahteraan maupun persaudaraan, jalinan persaudaraan sangat kuat. Makanya saya akan susah sekali untuk melupakan kantor. Ya, itu kan memang saya kerja fokus. Kalau saya tidak ada apa-apa di rumah, biasanya dulu kalau tidak ke lapangan saya sepembang semua. Itu saya punya pola hidup sendiri. Lalu yang berikutnya, ya sepanjang saya bekerja atau sepanjang saya berkeluarga, ya minta ibu berdiri. Ya. Ini yang mendampingi saya dengan setia. Seperti yang dikatakan belum pada apa itu, ya kita jangan bersyukur itu hanya karena keberhasilan. Ya. Dari kami ini memang gagal dalam kehidupan berkeluarga, tapi bukan gagal dalam kesetiaan. Jadi kurang lebih 36 tahun. 36 tahun kami berkeluarga. Ya, walaupun kami tidak diberi keturunan, tetapi saya tetap setia. Ya. Dan mungkin karena saya berpikir begini, ya mungkin ini jalan yang terbaik, keputusan yang terbaik yang mau kita Tuhan dan sampai keputusan kita yang benar. Ya. Sehingga saya berusaha dalam saya pernah berbicara curhat dengan Bapak Ansel, ya memang begitulah. Saya berusaha supaya dalam melaksanakan susi saya, fokus saya melupakan semuanya. Ya. Saya utamakan siapa yang menjadi sasaran kerja saya. Kalau saya mengingat semuanya akan menghalangi semua yang terjadi. Sehingga dalam kaitan dengan ini terus terang saya juga jaga pada ibu. Ya. Apalagi sampai dengan 10 tahun tidak. Ya. Sehingga ibu di sana setia pada saya. Jalan keluar saja pikir dia lebih banyak berpikir daripada saya sendiri. Ya. Ya. Jadi saya konsisten dan setia pada keputusan. Ya. Dulu tahun 98 ya, ketika almarhum John Jedadu, kemudian Pater William Julei, kemudian Pater Felix Bagi, kemudian Pater Tim Pegel dengan Pater John Hairun. Ya. Mereka mendampingi saya untuk bisa menumbuhkan kami punya perkawinan. Ya. Saya dari situ. Dan kalau saya ingat kembali itu, nah, saya ingat semua itu juga sahabat-sahabat yang memperkuatkan saya itu, termasuk teman saya Pater Felix Bagi. Sehingga sampai dengan sekarang, ya kami tetap seperti ini. Dan ya mungkin menjadi ladang, ya berkaitan menghasilkan buah yang diserbu oleh keluarga besar. Sehingga jangan Bapak Ibu berpikir bahwa saya ini begini, tidak mau tanggung jawab untuk siapa. Gampang, dia pasti tanggung uang banyak. Ya karena ibu saja. Ya, mungkin saya punya keluarga sarjana itu sudah lebih dari 10. Dan pembantu utama, bukan penanggung jawab utama, tapi pembantu utamanya ini orangnya. Ya termasuk ibu Batu. Saya kalau pergi ke Batu Mingan biasa panggil itu semua anak dari bawah itu ya, panggil saya Bapak. Itu serbu anak-anak. Dan di Semak itu ya karena memang kenapa mereka selalu memilih kalau umpamanya ada kegiatan di sini memilih di rumah. Karena rata-rata mereka itu Semak 10 murid. Ya. Kemana kan dan murid saya? Jika tidak salah, saya bilang saat kamu jangan berterima kasih kepada saya. Ya, jangan terlalu menghormati saya. Tetapi kamu berterima kasih dengan melakukan tindakan yang dan kehidupan.
yang saya ambil dalam kehidupan saya. Saya tidak jarang sekali berkata. Saya biasanya melakukan ucapan terima kasih dan syukur itu dengan perbuatan nyata. Dan itu yang mungkin saya sering pesan ketika ada momen-momen tertentu di lingkungan kami datang. Jadi kadang-kadang kita bersyukur banyak sekali, berdoa banyak sekali, tidak berbuat apa-apa. Bapak akan Ansir dan minta maaf saya mungkin terlalu lama jadi kesan saya untuk Kementerian Agama tidak sulit saya ungkapkan. Kenapa? Karena saya memang dibesarkan mulai tahun 2000 sampai sekarang. Apa penghasilan lain saya untuk membesarkan saya dan keluarga hanya dari Kementerian Agama. Sehingga kemarin saya biasa dengan mereka atau Kementerian Agama supaya karena kami kan masih dapat taspen itu atau dapat gaji pensiun itu kan kalau tanpa aturan agama kan tidak mungkin. Ya, sehingga saya ngomong sendiri baik untuk negara kita sudah tidak bekerja untuk masih memberi gaji. Memang saya kita taspen saya masih beban. Kenapa? Karena saya masih mau bekerja, tetapi tidak bekerja dan tidak berjuang. Itulah. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang kisah itu. Tapi karena memang saya hidup di bawah perutan, di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga saya juga hidup mungkin sampai dengan selesai saya terima apa itu masih di bawah Kementerian Agama. Tetapi kalau saya ke Kementerian Agama jangan ditanya tidak tambah apa. Jadi itu saya kalau memang tidak ada kesibukan atau ada sampai-sampai di rumah, ingat teman-teman saya dan kebetulan saya ada di Borong. Rumah di Borong karena rumah ini juga hasil perjuangan bersama dengan Pak Nasir. Ya. Jadi saya berikan bukan jasanya Pak Subhan. Jadi dia operasi dan bendahara melayani saya dalam waktu yang sangat cepat. Terima kasih Pak. Ya, mungkin itu yang besar. Dari besar ini maka ya biar hari ini saya ucapkan limpah terima kasih kepada Pak Kakak, kepada Pak Kasubah, kepada semua Bapak Kepala Seksi, kepada bendahara, semua bendahara dan juga semua yang ada di ruang sekjen. Terima kasih banyak. Saya selama ini seolah-olah menyesal memang seperti saya omong tadi. Satunya menyesal karena apa? Ketika saya masih semangat, tiba-tiba jalan juga sudah baik, tiba-tiba secara regulasi harus berhenti. Penyesalan itu biasa ada. Lalu yang berikutnya saya juga dengan hati ikhlas dan terima kenyataan bahwa dengan perkembangan sekarang itu yang banyak aplikasi kami harus bergumul dengan itu yang sudah tua, memori sudah tidak betul. Jadi lebih baik mengaku diri kalau tidak bisa. Saya kalah di sini, saya kalah di sini. Saya mengaku sudah. Selama ini saya dibantu oleh Devi, oleh Susan, oleh Pak Nus. Saya tidak minta mereka karena memang susah sekali. Itu seperti SKP tahun 2022. Saya sudah kerjasama sebelumnya dengan Pak Nus. Sudah beres. Tetapi kalau harap saya sendiri, saya tidak bisa. Oleh sebab itu, dari segi itu saya akan saya bersyukur bahwa saya harus pensiun supaya jangan mengganggu yang lain. Jangan mengganggu kinerja yang lain. Karena gara-gara kita konsultasi kita jam 10. Jadi itu. Lalu saya dari hati ikhlas dan menyampaikan kalau ada hal yang kurang beres, terutama dalam pergaulan kita, baik dengan teman-teman, dengan siapa saja di kantor maupun dengan bapak ibu guru. Kalau ada yang kurang beres, saya mohon maaf. Saya berharap
kantor keluarga dengan hati yang baik. Saya tidak bersifat hal-hal yang baik. Kalau memang ada hal yang kurang baik, saya lakukan. Saya urus. Jadi kalau ada yang kurang baik, saya menyampaikan maaf sebesar-besarnya. Harap saja Tuhan bisa mendengar dan melihat semua. Dan pesannya satu saja. Kondisi yang ada di Kementerian Agama itu tentang persaudaraan. Hal yang kedua, kinerja yang membuat Kementerian Agama berbilang dan katakan muda yang sudah dicari kita terus sesuai dengan pelaku dan sehingga. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada semua dan mohon maaf kalau ada. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan, ingin saya menyampaikan kepada kita semua satu dua cerita lucu. Kalau ini lucu menurut saya, dan kalau menurut Bapak katakan apa? Seorang guru agama, seorang guru penjas pernah bertanya kepada siswanya, apa kepanjangan P3K? Tidak ada satu anak yang menjawab. Dia katakan, Niko. Niko tidak menjawab. Mereka, bodohnya mamnya. Niko menangis sampai di rumah. Sampai di rumah bapaknya tanya, dari kantor. Ayo dia bapak guru olahraga di sekolah. Coba lihat, ayah guru dia main kepanjangan P3K. Dia. Pakok, buat Niko. Saya cuma kelas sekolah. Ini ayah guru olahraga gue. Guru olahraga, lihat. Bapak kasih. Toy, aku guru dia. Ayah aku main P3K, ayah ke kampung. Nama aku dia. Cuma aku awet ngomong guru penjas. Apa kepanjangan K24S? Oleh karena ini ya K24S. Itu kan, bodoh kayak ke kampung. Tinggi. Begitu jawab apa kepanjangan K24S? Kompor 24 sumbu kan? Politik ya. Itu tidak itu bagus ya. Jadi itu. Baik, yang saya hormati Bapak Kasubag, Bapak Kasurakat, Bapak Kasurakat, Kodius, teman saya, Pak Ben, Ibu Ape, Ibu Mia, dan Ibu Sisi, yang terkasih dan teman-teman semua. Saya adalah seorang insan yang pernah berkiprah di dunia ini. Pada awal mula, Bapak kata, saya tidak punya rencana untuk hadir di dunia ini. Kisah penciptaan. Tetapi atas kerjasama dua orang tua saya, sehingga saya bisa hadir di dunia ini. Dan ketika saya hadir, saya juga tidak melamar nama siapa yang saya harus pakai. Dan diberi nama Cornelius Elas. Dan saya hadir di dunia ini yang pertama kali 6 Agustus 1962. Dan sejak saat itu, saya diutus oleh orang tua saya 6 tahun SD di SDK Paling, tahun 1962, 1968, 1974. Kemudian dari 1974 sampai 1981 berkiprah di luar. Tiga Soki, tiga Lawan, tiga Cie. Ada lagi tiga Cie yang bertema atau bertema. Sehingga bertema atau bertema saya kan tetap siap sisir dalam satu. Tapi yang sisir ada di samping kiri, samping kanan dan di belakang. Sedangkan di atas tetap rapi terus menerus. Yang 81 baru saya masuk di SMP Bagong selama 3 tahun. Lalu dari situ ke MPGAK Santo Fransiskus Xavier Ruten, dan dari sana ke SDG Ruten dan selesai tahun 1990. Dari sana saya berkiprah selama 1 tahun di SMPK Partai Kota yang juga saya waktu itu dilanjutkan oleh saudara saya, teman saya Pak
Paulus. Dan dari sana saya berkiprah di Keuskupan waktu itu di Kenat selama 8 tahun sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya diangkat menjadi PNS Kementerian Agama. Nah, satu hal yang lupa, bahwa dalam berkiprah di dunia ini saya tidak sendirian. Ada dia yang merupakan tulang dari tulangku dan daging dari daging. Inilah dia tulang dari tulang dan daging dari daging. Dan kepada kami Tuhan mengaruniakan 4 orang buah hati. Yang pertama yang akan menikah, jangan undangan akan menikah tanggal 18 September 2004. Tanggal jago pada itu. Tanggal 14. Dan dia berkarya di SMP Negeri 2 Ruteng sebagai tenaga P3K, namanya Marianus Andianto Edas, gara-gara mengasah Pak Betul, gara-gara. Lalu anak kami yang kedua Putri yang sekarang berkarya di Bank NTT atau BPD Ruteng, tahun lalu Bapak Kakak dan teman-teman Ibu juga dan teman-teman semua hadir waktu mereka nikah bulan November tahun 2023 yang lalu. Dan anak kami yang ketiga laki-laki baru tamat dari Universitas Merdeka Malang, jurusan Teknik Elektro, dan juga yang belum punya pekerjaan. Dan yang keempat, anak kami perempuan baru tamat dari Universitas Merdeka Malang, jurusan aplikasi. Mohon doa kita semua karena kemarin dia wawancara di Bank BRI Uteng, mudah-mudahan lolos atau diterima. Itulah dari atas kerjasama saya dan Ibu hadirlah 4 orang buah hati tadi. Dan itu pengalaman saya bersama Ibu itu tadi 1 tahun di SMPK Rantai Kota, kemudian 8 tahun di Keuskupan atau Regional nama waktu itu, dan sekarang sudah jadi ketitipan. Dan sejak tahun 2000 saya puji Tuhan merasakan berkat Tuhan atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong oleh keinginan saya diterima dari ASN Kementerian Agama sejak tahun 2000. Dan dari tahun 2000 saya pendapatan pertama di SDT di Provintor 1 tahun, lalu pindah dari sana ke STK Rendong, 4 tahun STK Rendong, dari STK Rendong ke SMA Trisakti Ruteng. Karena ada SMA Trisakti, sehingga ada tetangga kami, Nana, masuk SMA Trisakti ye. Ai minta mato ne SMA Trisakti. Memang teman protes lawan Universitas Trisakti. Itu kali dia Trisakti jadi Universitas Trisakti. Lalu dari SMA Trisakti ke SMK Sadar Trisakti Ruteng selama 4 tahun. Dan dari sana itu tadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi saya diangkat menjadi pengawas pendidikan agama Katolik dengan nilai binaan Kecamatan Lambang Beda Daya. Jadi yang menjadi kesan saya adalah selama menjadi pengabdi di Kementerian Agama, saya dan istri saya dan anak-anak saya, bukan anak saya dan anak kami. Saya dan istri bersama anak-anak kami merasakan kesejahteraan. Karena terus terang Bapak dan Bapak Subah, Bapak Bekasi. Karena Kementerian Agama kami bisa bangun rumah. Karena Kementerian Agama kami bisa membiayai peraturan kami sampai sekarang. Karena Kementerian Agama saya bisa beli batu seperti ini. Batu di Kementerian Agama. Dan karena Kementerian Agama kami bisa beli sepeda motor untuk melaksanakan tugas kemana. Karena itu Bapak Kakak dan Ibu, Bapak Kesubah, Bapak Bekasi, teman-teman semua, sungguh saya dan Ibu dan anak-anak berterima kasih yang tak terhingga kepada lembaga Kementerian Agama karena memberikan yang tak terhingga kepada keluarga kami. Dan itu hemat kami. Acara hari ini, syukuran hari ini
bukanlah hal basa-basi, bukanlah hal biasa-biasa saja, bukanlah hal kaleng-kaleng, tapi merupakan hal yang luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah memberikan kami kesejahteraan selama 24 tahun. Dan bukan hanya ketika saya purna bakti, tapi Kementerian Agama juga tetap memperhatikan kami sekeluarga. Walaupun saya sudah purna bakti, tapi Kementerian Agama masih memberikan kepada kami gaji pensiun yang bisa beli kue ke depan. Karena masih beli ya, membeli kue. Dan sekali lagi, pada kesempatan yang istimewa ini bersama istri dan anak-anak kami, saya menyampaikan saya merupakan kakak gaya mewakili. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur, kepada Ibu Dharma Wanita, dan mohon maaf yang ini Ibu Ketua DPP. Ini adalah istri simpanan saya. Mengapa simpan? Karena saya selama mengabdi di Manggarai Timur, saya simpan ibu ini di rute. Dan simpan di dalam lemari. Ventilasi. Tidak hadir. Alasannya karena mabuk kendaraan. Hanya dari rumah ke pasar Semang. Jadi mohon maaf atas istri saya. Mohon maaf DPP disempatkan selama. Terima kasih banyak kepada Bapak Kakak, Bapak Kasubag. Terima kasih khusus kepada Bapak Kasubag. Karena Bapak Kasubag seperti yang saya sampaikan tadi adalah teman Rudin. Bukan Rudin Bapak Kakak di rumah dinas. Teman Rudin juga. Terima kasih khusus kepada Bapak Kasubag yang selama 5 tahun ini tidak keluar dari satu ke kerahasiaan dari satu ke gaya kos. Terima kasih banyak Bapak Kasubag, baik selama bersama di Rudin dan selama di kantor, dan itu banyak bimbingan dan tuntunan. Teman-teman di kepegawaian yang begitu, dari Panus, Pak Eki, Ali Susan, Pak Pio, Pak Maksi selama ini, dan teman-teman lain yang tak sempat saya sebutkan. Terima kasih banyak untuk semuanya ini. Lalu yang terakhir mohon maaf yang pertama, karena selama saya bertugas di kemana Manggarai Timur, topik yang pernah dibuka. Saya kenapa pakai topi terus? Minta maaf untuk Pak Maksi yang sampaikan saya. Kenapa pakai topi terus? Karena saya masih kecil. Untuk berambut. Mohon maaf ya. Kecuali yang sudah kenal kepada saya ini Pak Kasubag. Ini loh saya Pak. Terus kecil. Ibu Susan, Ibu Surya. Mohon maaf. Dan mohon maaf yang kedua, selama saya mengabdi di Manggarai Timur, saya ini ya bukan gelar juga IPO, sedikit, bukan gaptek ya, gaptek. Selalu saya minta Mas Padus, minta Pak Eki, Ibu Susan, Edon, itu mohon maaf yang kedua, saya gaptek tadi. Seperti disampaikan Bapak B, barangkali gara-gara kinerja Kementerian Agama itu terpengaruh. Mohon maaf, dan saya masih mau bertanggung jawab. Bapak Kasih Penkat juga sebagai kepegawaian, karena pertarungan saya belum selesai. Pertarungan saya belum selesai karena saya harus menyelesaikan laporan. Karena itu kemarin Bapak Kasih Penkat yang biasa saya. Baik Pak Kasih, doa baca baru dan silakan COVID karena masih ada tugas saya belum selesaikan. Dan sekali lagi dari pertandingan yang belum selesai. Demikian, dan mohon maaf itu tadi yang terakhir. Dan sekali lagi terima kasih banyak puji Tuhan, semoga kita semua. Tapi yang terakhir, saya meninggalkan dan terang bagi masyarakat. Doa saya dan mohon doa kita semua juga, semoga karang saya tidak tamat dan terang saya juga tidak ada. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang Mama. Bapak kakak dan ibu yang saya hormati, Bapak
dan jajarannya, dan teman-teman kantor di Kementerian Agama yang saya kasihi dan yang saya cintai, teman-teman guru Kementerian Agama di tempat mereka masing-masing yang tidak sempat hadir pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, saya ucapkan selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan terima kasih kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan telah memberikan saya tempat untuk mencari nafkah di kantor Kementerian Agama. Yang pertama, saya mau ceritakan kisah hidup sebelum saya menjadi pegawai negeri sipil. Saya memiliki suami yang PNS, dan pada waktu tes yang pertama di Dinas PDAK dulu namanya, itu ada pengangkatan guru agama. Saya sempat ikut, tetapi pada waktu itu saya dalam posisi hamil karena sudah menikah. Pada waktu itu saya pulang, setelah itu tes saya pulang, 2 hari kemudian saya mengalami keguguran. Sehingga mulai saat itu suami saya yang PNS mengatakan, "Mama untuk menjadi pegawai negeri minta maaf. Cukup kali ini saja mama ikut tes." Tetapi saya hidup dengan banyak penyesalan. Penyesalan saya yaitu saya tujukan kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya yang begitu miskin, tetapi tetap mereka usahakan saya sebagai seorang perempuan untuk lanjutkan sekolah. Kami datang dari tempat yang cukup jauh dan mungkin sangat jauh lagi dari kota, di pedesaan. Kami jalan kaki dari rumah sampai di Ruteng membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan bapak selalu ikut untuk bawa beban itu. Mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya mengalami hal juga. Jadi Bapak Ibu, untuk menceritakan pengalaman bekerja waktu saya sebelum menjadi pegawai negeri, minta maaf katakan saya hanya mengajar 3 tahun. Itu mengajar di sekolahnya, tetapi untuk bekerja sebagai katekis, setiap kali kunjungan pastor, setiap kali ada perayaan, saya tidak tinggal diam dan saya harus selalu terlibat. Itulah prinsip saya sebagai katekis. Lalu supaya tidak panjang kata, pokoknya kami dulu seangkatan tes pertama itu banyak sekali tesnya di kantor Kementerian Agama. Tetapi yang lulus pada waktu itu, mungkin saya panggil Nana Ruti Kuning. Pada waktu itu, yang lulus dari Kabupaten Manggarai hanya 31 orang. Lalu pada waktu itu, kami langsung ke Kupang ikut tes wawancara. Kami dari 31 orang yang lulus 11 orang, termasuk saya, anak kuning di belakang dengan teman-teman yang sudah di negeri barat dan juga yang di negeri. Kisahnya pada waktu itu sangat melasar. Saya katakan sangat. HP tidak ada. Jadi untuk mencari teman-teman yang ada di Kupang sangatlah sulit. Sehingga Tuhan dalam perjalanan kami di dalam kapal laut, Tuhan memberikan saya seorang yang memiliki HP. Bapak tersebut asalnya dari Depok. Dan pada waktu itu saya bawa nomor HP dari Ruteng, nomornya kuasakan. Saya dengan sopan santunnya minta mungkin bisa diisikan nomor HP saya supaya bisa kontak dengan orang-orang dengan keluarga itu. Saya saking ketinggalan karena kami tinggal di kampung. Saya tidak tahu bahwa di tengah laut itu tidak ada jaringan. Saya katakan begini, Bapak, mungkin bisa Bapak telepon supaya saya keluarga. Mama, maaf, tidak ada jaringan. Bapak apa itu jaringan? Boleh Mama, tidak bisa telepon. Nanti saya selalu Mama.
kalau ngomongnya telepon, baik Bapak terima kasih. Pas mau sadar kapal laut, saya bilang begini, Bapak, apa sudah yang terang sana? Ya adalah Mama itu sudah kota Kupang. Baik suruh bisa telepon. Yang Bapak tersebut memberikan HP kepada saya dan saya minta petunjuk. Saya tidak tahu apa-apa tentang HP. Jadi Bapak bisa telepon. Akhirnya dia berikan petunjuk kepada saya dan saya bisa telepon kepada keluarga di Kupang. Dan pada waktu itu beberapa hari kemudian kami tes wawancara pada tahun 2003. Pada tahun 2003 itu ada masalah hutan yang dicolok, itu ada kebakaran hutan yang dicolok, sehingga materinya pada waktu itu salah satunya untuk saya coba ibu ceritakan bagaimana kisah sampai orang colok itu banyak yang terbunuh. Saya bilang begini, maaf Bapak, karena ada 4 kunci. Maaf Bapak, saya tidak pernah tahu apa alasannya dan kenapa mereka harus ditembak. Oh baik, karena di sana itu banyak warga Solo yang babatutan. Jadi pertanyaan kami sekarang, Ibu mau dukung siapa? Dukung warga Solo atau dukung pemerintah? Sehingga dengan sentak saya menjawab, saya dukung pemerintah. Berikan alasannya. Oh baik Bapak. Alasan saya tidak mendukung warga Solo karena kami yang menjadi warga di sekitar hutan pasti akan mengalami masalah banyak, masalah air dan masalah-masalah yang lain-lain. Oh, masalah apa ini? Kan kalau terjadi tanah longsor di tempat saya juga kan pasti akan terjadi longsor. Oh baik itu. Banyak pertanyaan pada waktu itu. Lalu yang berikut cuma 4 pertanyaan yang diambil dari kitab suci. Yang dari kitab suci yang saya masih ingat. Coba Ibu sebutkan. Ucapan bahagia itu terdapat dalam Injil saya. Oh, Pak, itu di Injil Matius. Oh, baik itu. Saya mata kiri tetap diri di Bapak yang memberikan yang memberi cinta pada lembaran jawaban saya. Karena setiap kali kami berbicara ada penilaian. Pada waktu itu saya dengan senang melihat apa yang dilakukan oleh 4 orang penguji. Saya bilang, Bapak mungkin bisa saya sebentar. Oh, kenapa? Saya ini berikan, saya mau perkenalkan saya orang gerai. Oh, kami sudah tahu karena Ibu pakai rok dari Soke. Lalu lanjut mereka bercerita. Berarti Ibu tahu di sini ada nama orang gerai. Di luar juga kami tadi Papa nama orang gerai. Ya saya tahu Pak, namanya Pak Kristoforus Mahal. Tetapi saya tidak pernah tahu namanya, orangnya. Tidak mungkin ini. Tapi ini Pak, kalau orang gerai itu bukan hanya di kampung saya saja. Manggarai itu luas. Jadi Pak Kristoforus bisa kita. Oh baik, coba itu tebak di antara kami 4 orang. Kita maaf Pak. Saya tunjuk 1 orang yang karena saya teman kelas Gabriel Mahal, adiknya Pak Kristoforus Mahal. Jadi saya tunjuk karena rambutnya rambut keriting. Pak minta maaf saya begini. Iya, tapi minta maaf. Ini Pak dari awal. Ibu kami kesedendak. Tidak Pak, karena Pak yang memberikan apa namanya tadi Pak yang mengatakan bahwa coba ditunjuk dari kami 4 orang. Lalu Pak Kristoforus pada hari itu ternyata ada keluarga yang tidak sempat hadir untuk memberikan ujian kepada kami. Pada waktu itu Pak, berapa hari kemudian kami terima pengumuman kelulusan. Saya bawa serta dengan suami saya karena saya tidak pernah tahu Kupang itu yang seperti. Dan saya tidak pernah lihat laut ketika sejak kecil sampai saya menikah, saya tidak pernah lihat laut. Sehingga saya ajak suami supaya Bapak harus ikut senang. Terpaksa waktu itu saya suami minta cuti berapa minggu pergi
kembali lagi saya katakan, kami hanya setelah Tuhan, termasuk saya. Betapa senangnya, dan kami lanjutkan semua proses mulai dari pemekaran sampai yang lain-lain diberikan di depan. Dan itulah kisah kami waktu diangkat menjadi pegawai negeri. Betapa bersyukurnya karena puluhan tahun saya menjadi penganggur, menjadi orang yang setia kepada anak dan suami. Dan Bapak, saya kembali lagi ke belakang sedikit. Sebelum saya diangkat menjadi pegawai negeri, karena ada itu tes bantu. Saya minta dengan almarhum suami, sudah saya tes. Dia bilang begini, jangan. Sehingga saya bilang, Bapak, kalau saya tidak ikut tes lagi, Bapak tidak izinkan lagi saya tes tahun berikutnya. Berarti saya panggil saya dua orang tua dan saya buat acara pembakaran ijazah. Mungkin Tuhan dengarkan pernyataan saya sehingga waktu saya ikut tes karena kementerian agama saya. Dan Bapak, terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Kementerian Agama, kepada Bapak Kakak yang sekarang memimpin kami di kantor Kementerian Agama, dan teman-teman lain yang seperjuangan dengan saya. Semoga pesan saya ini, semoga kantor agama tetap semangat dan menjadi yang terdepan. Perlu takut, tidak perlu cemas. Selalu komitmen dengan apa yang diberikan. Mantap. Komitmen. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan yang terhormat Bapak Kakang bersama Ibu, yang saya hormati juga Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Bapak Urakan, serta semua jajaran kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, dan yang saya hormati juga serta saya cintai, yang sangat saya cintai, teman-teman guru dan teman-teman pensiunan yang berada bersama pada hari ini. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita hari ini. Yang pertama, ketika saya berada di dalam rahim ibu, sejak waktu itu Tuhan sudah membentuk dan memanggil saya untuk menjadi seorang manusia. Kalau sudah dipanggil, juga mau diutus. Jadi mau diutus, untuk apa diutus? Tentu di sini saya lihat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Jadi itu sedikit pengantar singkat dari saya. Kalau dulu pertama kali saya dipanggil untuk menjadi menggapai cita-cita saya di perguruan tinggi di bidang pendidikan. Misalnya saya menggapai cita-cita saya di STK Bruteng. Oleh karena itu, setelah saya tamat STK Bruteng, Tuhan sudah memanggil saya dan mengutus saya untuk bisa menjadi seorang guru agama Katolik. Bapak Kakang dan semua Bapak Kasih, semua yang hadir di sini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya singkat saja karena dalam hati kita semua itu tadi sudah ada sapaan-sapaan untuk kita. Dari setelah saya tamat di STK Bruteng tahun 90, saya melamar mengajar di SMP Sinar Manus, SMP Swasta di Kampung, yang sekarang sudah menjadi SMP Negeri 3 Kota Kumpul. Lalu waktu itu saya melamar di yayasan, lamaran saya diterima. Kemudian saya mengajar di situ hanya 1 bulan. Saya mengajar di situ 1 bulan. Akhir bulan Juli, yayasan memberi saya
honor bersama guru lain hanya 25.000. Tetapi di akhir bulan bukan 25.000 yang kami terima, tetapi 15.000. Katanya 10.000 rupiah hanya akan dibayar kemudian. Di situ timbul atau muncul kebingungan di hati saya. Apakah saya bisa dengan uang seperti ini? Saya berniat untuk pulang kampung. Tetapi di tengah situasi kebingungan ini, tiba-tiba di tanggal 14 Agustus 90, Pastor Parti Tilir Stefanus waktu itu meminta saya untuk bekerja di Paroki Tilir menjadi katekis lain di situ. Lalu saya bersedia dalam senang hati saya menerima. Lalu di tanggal 15 Agustus 90 saya mulai berkarya di Paroki Tilir sampai dengan awal bulan September 90, karena saya menikah dengan seorang pemuda yang sangat saya cintai, yang sekarang sudah almarhum pada tanggal 30 Oktober 2021. Jadi dia sudah dipanggil Tuhan. Lalu kami dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Ya, tadi datang putranya. Nah, di sini posisi saudara bunda yang ada di luar, sedangkan yang putri ada di rumah karena ada berhalangan. Lalu keduanya sudah tamat kuliah, satu yang S2, satu yang S1, tetapi belum punya dapat bekerja, masih hidup bergantung pada saya. Lalu yang berikut, pada pertengahan awal September 90, saya tidak bekerja di Paroki Tilir lagi, tetapi saya ke Paroki Mukul untuk mengikuti suami, karena suami adalah bekerja di Paroki Mukul. Di tanggal 28 Oktober, pertengahan September 91, saya melamar di SMP Pancasila Mukul. Lamaran saya diterima lagi di situ, sehingga saya mulai berkarya di SMP Pancasila Mukul tanggal 28 Oktober 1991 sampai dengan bulan Juli tahun 2000. Jadi yang pertama dari awal saya pun di Paroki Tilir Rasanya Mukul. Sedangkan di SMP Pancasila Mukul dia tentang waktu yang kali dari tahun 91 sampai dengan bulan Juni 2011. Berarti saya di SMP Pancasila Mukul sekitar 9 tahun. Ya, dan sebenarnya saya diangkat untuk menjadi PNS tanggal 1 Maret 2000, sehingga kami mendapat SK penempatan untuk berkarya di tempat yang baru. Dari pemerintah untuk saya di SD Pedang sekitar 1 kilo dari Bogor. Ya, dari di SD Pedang dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Juni 2002. Atas permintaan pribadi, karena alasan pribadi saya harus jalan kaki selama 2 tahun itu. Oleh karena itu saya buat surat permohonan lagi ke kantor agama Kabupaten Manggarai. Saya diminta dimutasikan ke SD Kampung 2. Di SD Kampung 2 dari bulan Juli tahun 2002 sampai dengan tahun 2000, bulan Juli tahun 2011 berarti saya di SD Kampung 1 9 tahun. Lalu karena di Pedang kampung suami saya di situ ada buka SMP Negeri 5 Kumbang, sehingga saya buat surat permohonan lagi untuk dimutasikan ke kantor penyelenggara Kabupaten Manggarai itu, sehingga saya mulai berkarya di SMP Negeri 5 Kumbang dari bulan Juli tahun 2011 sampai dengan tanggal 28
sehingga saya berkarya di SMB Negeri Kota Kompa selama 13 tahun. Jadi kalau dilihat dari kisah pengalaman pekerja saya tadi, saya bekerja di lembaga swasta selama 10 atau 11 tahun barangkali. Kemudian di lembaga negerinya 13 tahun. Sehingga saya berkarya menjadi seorang pendiri guru agama Katolik selama 33 tahun di bidang pendidikan agama Katolik. Kemudian sebagai katekis paroki satu. Ya. Jadi itu sedikit tentang pengalaman pekerjaan saya kakak dan semuanya. Yang berikut kita semua tahu bahwa saya dan kita semua yang hadir di tempat ini, kita bagian dari keluarga pemenang Kabupaten Manggarai. Sehingga tidak bukan Manggarai Timur. Ya, kita tahu sejarahnya kita masing-masing. Dalam sejak tahun 2016, kita semua berkantor di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga sampai hari ini kita berada di tempat ini seperti ini. Dan kita bersyukur pada pemerintah membuka kantor yang baru untuk Kementerian Agama di Manggarai Timur. Ya, yang berikut saya minta dengan hormat untuk bersabar sebentar. Saya dan kita semua merupakan bagian dari lembaga Kementerian Agama Kota Manggarai sejak 2012. Saya sudah berlaku secara pribadi selama 8 tahun ini saya memiliki banyak hal yang saya alami, banyak kebaikan yang kami terima dari Bapak Kakak, Bapak Kasih, dan semua Bapak Ibu yang ada di kantor pemenang. Banyak hal yang kami terima dari Bapak Ibu, terutama dalam hal pelayanan. Jadi kami sungguh-sungguh merasakan pengalaman yang luar biasa dari Bapak, Kakak, dan semuanya. Meskipun kami mendapat pelayanan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua, tetapi kami sering tidak mengindahkan. Kami sering masuk bodoh, acuh dan acuh, entah karena kami tidak tahu, atau karena memang tahu dengan saja tahu dan mau. Ya, kalau namanya saya, bukan seperti saya ini. Saya perlu dalam keterbatasan saya, terutama dalam yang berkaitan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi, atau kita sebut sering sebut atau kita atau IT atau terus terang saya bukan sama sekali dalam hal itu. Saya sekali syukur bahwa di zaman ini kami sudah mau minggat dari kantor itu. Sehingga kami tidak mengalami semua itu. Kami berharap untuk guru-guru muda yang masih aktif supaya kita dan itu bisa mengembangkan potensi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing di masa depan. Yang berikut dari tempat ini saya dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sikap, segala tingkah laku, segala tindakan, segala tutur kata kami yang kurang baik, yang kurang berkenan, yang mungkin bisa menyakitkan atau menyusahkan Bapak Ibu di tengah kesibukan-kesibukan yang luar biasa di kantor. Dan tiba-tiba kami mengetuk hati mengetuk pintu lewat WA, lewat telepon, Pak, bagaimana ini, saya ini belum selesai. Terutama terlebih kalau menjelang ini
pensiun. Pak, bagaimana Pak Gus? Pak Endi, Bapak yang lain, makasih. Tolong Pak. Ya, Tuhan berkarya di dalam hati kita semua orang, maka di tengah kesulitan yang sederhana itu, kami tidak mengalami kesulitan. Semua kesulitan kami berjalan dengan lancar, kemudian bisa diatasi dengan baik. Dan karena itu berkat bantuan dari Bapak dan Ibu yang terhormat yang ada di sana. Dari tiada kata yang kami bisa ucapkan terima kasih banyak. Dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan kami yang terbaik. Dan akhir dari saya, sebelum saya mengakhiri kata-kata sederhana saya ada pesan khusus buat kantor Kementerian Agama. Semoga doa kami, tadi saya katakan tidak ada kata-kata yang dapat kami berikan untuk Bapak dan Ibu. Hanya doa yang menyertai Bapak dan Ibu sekalian. Hanya doa itu yang kami menyertai Bapak dan Ibu. Jadi kami pesan bahwa marilah kita bersama-sama saling menjalin persaudaraan. Meskipun kami sudah pensiun, jadi tidak kami kalian mereka mau ambil Neo. Kemudian kedua, besar sebagai manusia yang punya keterbatasan. Kalau kami minat dari dunia ini, jangan pernah lupa untuk melayani kami. Semoga Kementerian Agama lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan bagi semua yang hadir di sini bersama meningkat dan pelayan kita di tempat tugas kita masing-masing. Jangan rasa-rasa, jangan secara resmi saya dalam hati ngomong dari kantor Kementerian Agama. Terima kasih Bapak yang mulia, kakak dan ibu, Bapak Surah, dan jajarannya, teman-teman guru yang saya kasihi. Yang pertama-tama puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas bimbingannya kita semua hadir di sini mengikuti acara kami berlima. Terima kasih banyak, syukur kepada Tuhan. Saya tidak pandang kata, saya hanya singkat saja perjalanan karya saya sejak awal. Saya dulu tamat dari Istighfar Indes, tetapi D2, dan saya honor di SMP Negeri 1 sejak tahun 91. Sejak tahun 91, apanya saya tidak ada gaji. Saya tidak ada gaji dan gaji saya waktu itu 25.000 per tribulan. Bulan yang ketiga, akhir bulan ketiga baru saya terima 25.000. Tapi saya tetap berkarya, tidak putus asa sampai dengan 9 tahun. Masuk tahun 2000 ada buka khusus di Kementerian Agama untuk TSPNS dan saya itu, puji Tuhan saya lulus waktu itu. Saya lulus waktu itu sehingga pertamanya kami tempat di SD Kebulena. Dan setelah itu ada buka lagi kuliah jarak jauh
kuliah jarak jauh, kami yang masih D2, yang masih D3. Akhirnya dari kepala kantor Kris mau saya paksa, ibu harus ikut kuliah. Kalau ibu tidak ikut kuliah, terus siapa tahu ke depan nanti yang dituntut di sekolah itu sarjana semua, nanti ibu menyesal. Kalau tidak sarjana nanti ke depannya tidak mengajar semua, dia tinggal lagi di kampung. Terpaksa saya ikut, dan yang ikut dengan saya Pak Romanus Anak. Ya ada berapa ibu sampai dengan wisuda tahun 2004 dia dapatkan S1, sehingga kemudian dalam perjalanan berkarya dari manual sampai kepada IT, saya cerita sedikit. Waktu itu tahun 2017 tidak salah, yang ada diklat bahan ajar non-teks, diwajibkan harus bawa laptop. Sementara saya tidak punya laptop dan tidak tahu sama sekali. Akhirnya pinjam teman guru di SMP. Saya bilang biar latih untuk tutup buka saja. Mereka latihan tahu tutup buka. Sampai di SD Bugis waktu itu, di SD Bugis. Pas hari pertama saya bawa itu laptop, taruh dalam tas itu taruh di kaki. Datang ke ibu tutor dari Denpasar, dia langsung dekat saya dan ibu, mana laptop? Saya bilang, ibu saya punya laptop tidak bawa, padahal ada di sini. Tidak bawa, karena kenapa tidak bawa? Belum lancar. Oh, justru itu supaya tahu, dia bilang supaya tahu. Besok bawa sudah. Iya, besok bawa. Padahal laptop ada di kaki waktu itu. Akhirnya besoknya saya bawa apa? Dia bilang langsung ke depan, dia bilang tolong teman-teman yang lancar operasi laptop, kasih dengan mama yang belum tahu operasi laptop. Akhirnya waktu aku duduk di sebelah kiri yang lintas, anak muda yang masih baru tamat, makanan juga satu. Begitu lagi tanya di sebelah kiri, ya oma ini tekan ini. Akhirnya tidak lama saya tahu sudah sampai di sekolah. Saya sudah tahu dari guru-guru yang bilang, hebat ini oma, sudah bisa. Padahal ini kami yang muda saja masih belum. Sehingga waktu dari situ saya tahu ketik sendiri buat program. Hanya kalau lebih dari itu sudah itu minta bantuan dengan Bapak Ibu. Selama saya bekerja sampai dengan masuk rumah enggak. Ini itu saja yang terima kasih banyak dan semoga adik ya sudah berkarya. Saya tidak ada pesan apa-apa karena saya pun tahu mereka tahu kami tidak bisa bersama. Hanya saya pesan saja tetap kerjasama, tetap kompak seperti itu. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya sepakat Prabu. Dan yang mirip, coba kami catat, kami tiru. Kalau cerita sebentar, saya pasti fokus pada cerita orang. Saya punya teman, saya punya dekat tempat di ruangan. KKB itu pasti lebih banyak, lalu ditambah karena seperti waktu ini. Itu saya mau menuntut apa yang disampaikan oleh KKB, bahwa memang KKB tadi itu fokus.
betul dalam keseharian saya berantem terus dengan beliau, dan dengan Pak Deris juga menjadi alamat kecaman saya terkait dengan segala macam. Dan itu kalau saya sudah mulai, itu berarti Pak Ben ada di pihak saya, pasti itu. Karena saya mau benar sesuai dengan apa yang sesuai dengan petunjuk. Dan ketika begitu saya ambil jalan saya untuk menyelesaikan. Karena kakak dengan dia punya istrinya, demikian pun dengan satenya kakak dari sini meneladani segala hal yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua itu kakak berlima itu kan bersyukur kenal dan bisa sama-sama menjalani tugas yang sama di bidang masing-masing. Yang kedua, kita selesai bekerja secara form yang sudah diformati, tapi kita tetap bekerja. Karena saya tahu kakaknya berperan amat di kehidupan sosial di bidang tidak saya tidak kenal. Saya bangga sebenarnya saya ada bersama beliau di Luteng, di Tenda, di Golo Tenda. Saya dia juga bangga saya punya peran banyak di Tenda, di Provinsi itu. Demikian pun yang lain-lain saya tidak terlalu tahu. Kita tetap menjadi yang segitu kakak. Kakaknya, kakak Sisi, kakak Afid sama kita, semua katekis kita. Tetaplah menjadi garam, tetaplah menjadi inspirasi. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Frans yang telah memberikan kesempatan yang terhormat, Pak Subar, Pak Sudardar, teman-teman semua, dan saya belajar Bapak Ibu dan rekan-rekan saya saja teman sudah umum dua kata. Yang pertama terima kasih bersama 11 bulan memang bersama bukan 11 bulan ya, karena bertugas di seksi dan bersama 11 bulan bersama dengan berdua teman saya punya dalam kantor ini dan juga saya mau dengan cara sendiri dalam membantu tugas sehingga segala urusan yang berkaitan dengan pendidikan mendapat perjalanan dengan baik. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya yakin bapak-bapak dan ibu sudah paham dengan tugas masing-masing. Dengan memahami tugas itu, itulah manfaat yang besar yang diberikan kepada negara kita tercinta ini. Jadi terima kasih untuk semua yang telah yang berikut permohonan maaf ya, Bapak Ibu juga tahu selama 11 bulan itu bersama kita pada hal yang kurang berkenan yang selama ini kan ditunjukkan saat kami menjadi pegawai di seksi pendidikan Katolik. Banyak hal saya tidak bisa satu persatu juga. Mohon maaf untuk semua itu, mungkin ada hal kata-kata saya, tindakan saya dan Pak Bayu yang kurang berkenan, yang juga kurang bagus. Kami mohon maaf untuk semua itu. Kiranya seperti orang Manggarai bilang, kami baik selalu sesuai dengan segala hal yang kita lakukan. Orang bilang ya akhir segala sesuatu ini yang baru atau awal yang baru itu adalah akhir dari awal yang baru. Segala proses awal dan akhir itu berlangsung dari ada yang baru. Itu saya bilang, saya dan berarti maaf bersama saya di sini. Dan saya sendiri tidak bisa bersama. Saya kan bahas di sini. Jadi,
akan menjadi sama dengan Pak Ben tadi juga bercerita, banyak yang datang ke rumah itu sudah menjadi guru dan itu adalah murid-murid. Dan itu kebanggaan dan kebahagiaan sebagai seorang guru. Seorang murid tidak bisa melebihi gurunya. Dia tetap guru. Baik, selanjutnya kita pernikahan yang kedua. Kemudian agama dengan pensiun. Semoga senantiasa sehat dan tetap agama. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Ben. Selanjutnya kami undang Bapak Kasubag Katusa untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Cornelis dengan meletakkan cincin pada jari manis Cornelis. Bapak Cornelis punya menyala kata. Kalau termasuk baik. Mungkin memang tongkat merah. Teman Serudin, teman Serudin. Berucap. Baik, terima kasih Bapak Subang. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Ketua Dharma Wanita untuk menyerahkan cenderamata kepada Mama Afe. Baik, mari kita beri aplaus kepada Mama Ketua Dharma Wanita Persatuan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kasih Urakat untuk menyerahkan cenderamata kepada Ibu Liang. Mari kita beri aplaus kepada Mama Mia dan Bapak Kasura. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kasih Penkat untuk menyerahkan cenderamata pada Mama Sisi. Baik, terima kasih banyak Mama Sisi dan Bapak Kasih Penkat. Sekali lagi terima kasih untuk kelima jubilaris. Itulah kenang-kenangan dari rekan-rekanmu, junior-juniormu, adik-adikmu, saudara-saudarimu yang kelima jubilaris tinggal. Satu, dua, tiga. Kiranya itu tetap menjadi ikatan. Bapak nulis depan kreseknya apa? Tidak. Kresek. Jangan stunting juga Pak. Kresek. Cincin
cincin. Ya, cincin tapi Bapak kasih. Karena itu teman-teman cepat dapat cincin. Satu, dua, tiga. Terima kasih. baik. Sebenarnya sudah lapar ya, tapi akhirnya jadi terharu. Laparnya hilang karena terharu. Kali ini teman-teman dari Pemkab, seksi Pemkab yang buat kita air mata keluar. Ya, ini memang luar biasa ya. Tapi saya sebelum mulai satu dua hal dan saya pantun dulu. Baik, putih-putih bunga melati. Melati disimpan di dalam lemari. Janganlah kita bersedih. Tidak susah. Kalau perpisahan datang menghampiri. Ya. Baik, teman-teman sekalian, saya tidak banyak kata ya. Pertama tentu saya hormat untuk kita semua ya. Dan sangat saya kasih 5 orang, saya punya saudara, bapak, ibu ya, yang sudah mencapai BUP Badan Usaha Pemerintah atas usia pensiun ya. Baik, yang sudah sampai titik darah penghabisan. Saya kira kapan hari lalu saya sudah pernah sampaikan itu waktu penyerahan SK pensiun untuk Bapak Nelis. Ya, baik. Kelima orang ini orang terbaik. Saya secara pribadi menilai itu orang terbaik ya, telah menunjukkan dedikasi yang terbaik. Lalu kemudian bahwa ada kekurangan, iya. Kekurangan yang terbanyak di IT, ya. Memang itu baru. Tapi bersyukur bahwa sudah berusaha. Saya mengalami sekali sejak Pak Libus ya. Jangankan Bapak Ibu Guru, Bapak pengawas, saya tidak akan bayar karena tidak kerja. Yaitu bagian dari khotbah Romo tadi. Syukur itu kan tidak hanya yang berhasil, juga yang tidak berhasil. Ya, karena sudah melewati itu semua. Dan teman-teman guru, kebanggaan saya adalah ketika Bapak Mama berlima itu sampai pensiun, Pak Frans tadi bilang, 16 tahun Bapak ini masih seperti ini, sampai pensiun seperti ini. Malah lebih awet muda saya lihat tadi Mama, walaupun sampai titik darah penghabisan kemarin tulang sampai kalau di atas ya pasti lah sudah itu. Kami kan jalan sama-sama beliau ini saya panggil guling-guling karena tidak bercerita. Ada lagi tapi cukup diguling-guling saja. Ya. Nah, Bapak J, Mama Abe, Mama Mia, Mama Sisi, luar biasa dan sudah menunjukkan yang terbaik. Dan saya kira Bapak Ibu Guru, ya, ini saudara-saudara kita, senior kita, dan kita masih seperti itu dengan beberapa yang mereka sampaikan. Saya tidak ada hal yang lebih yang mereka ceritakan, yang mereka gambar. Mereka lulus juga karena memang dari penderita, saya kata susah semua. Tuhan juga pasti memberikan jalan untuk orang yang seperti itu. Kenapa orang miskinnya berbahagia? Itu sebenarnya dia merasa miskin. Tuhan kasih tambah. Tapi kalau kita rasa penuh semua ya selamat sudah. Ya. Terus saya juga mau sampaikan bahwa momen ini sangat berharga. Ya. Saya rasakan luar biasa dari Pemkab ini telah memberikan satu yang terbaik. Walaupun ya dari sisi kantor sudah beberapa tahun lalu baru kemarin realisasikan mulai Juli. Mohon maaf yang di belakang karena keputusan secara kantor untuk pelepasan teman-teman itu ini baru mulai Juli. Yang sebelum di bawah Juli itu mohon maaf, tapi paling tidak apa yang hari ini dibuat itu sudah luar biasa. Tradisi yang dibuat oleh teman-teman Pemkab, iya, saya berharap di seksi lain juga bisa ya. Kalau di secara kantornya sudah ada, ya, sudah ada itu nanti masing-masing akan diperhatikan setelah itu.
Bapak Ben sudah ya? Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, ini wujud dari kebersamaan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman. Memang kebersamaan itu berakhir indah seperti ini. Kita merasa kehilangan betul. Bayangkan Pak Bius, dia mau panggilan siapa kalau dia mau panggilan Pak Lenis kan tidak ada lagi. Yang saja kamu Pak Lenis terus, dia mau kamu sama. Dia sendiri. Ya. Dan dia harus keliling Semanggarai Timur, tidak ada yang tidak bisa. Dia harus bisa. Tadi cuma lagi sebagiannya itu bagaimana saya keliling. Dia harus bisa. Iya. Memang begitu. Teman-teman sekalian ya. Saya bersyukur dan saya berharap untuk teman-teman guru yang lain, kita semua yang lain sampai pensiun seperti ini. Itu harapan kita bersama. Saya juga begitu loh. Amin. Terima kasih ya. Lalu kemudian Ibu sekalian, saya gaya bersama sedikit apa yang disampaikan oleh khotbah tadi, bahwa memang kita di Kementerian Agama sudah sedikit agak ini ya, tampilan sudah semakin baik. Karena itu kita tetap menjaga. Terima kasih Pak William Adam juga. Ini saya tonton di baik di Agro maupun di media sosial. Tapi kalau bisa jangan hanya saya berada di keluarga, tapi yang dibuat di sekolah itu yang penting. Ya, karena saya ada ikuti teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati saya kasih. Jadi ini kita ikuti. Ya. Ketika kita diapresiasi, artinya semangat kita makin maju, jangan mundur. Ya. Terutama dari segi karena memang kebutuhan IT atau transformasi digital yang diprogramkan oleh Kementerian Agama itu sudah menjadi keharusan untuk kita. Ya. Yang kita buat di Kementerian Agama Manggarai Timur itu sistem layanan digital. Saya kemarin berharap bahwa teman-teman penyuluh guru di lapangan menyampaikan di pastor paroki, menyampaikan di DPP, ya. Kita punya link silangin itu kan, supaya mereka tidak perlu hanya bawa satu surat undangan harus bawa ke kantor. Cukup mereka pakai link itu mereka kirim, kita siap. Karena itu tidak ada hal yang sulit. Ya, demikian juga Bapak Ibu guru. Ya, saya minta supaya link yang disampaikan oleh Bapak Dus, Pak Dus sudah Pak Dus ya, ya, yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu guru, ke Bapak Ibu penyuluh, tolong itu lanjutkan ke pastor paroki. Kalau yang di teman-teman Islam itu ke imam-imam masjid, supaya jangan mereka ke kantor hanya bawa satu surat undangan gimana. Atau satu hal yang kecil, itu gunanya itu, ya, supaya layanan kita itu makin efektif, begitu, teman-teman sekalian ya. Dan saya sekali lagi terkait dengan ini, Bapak Ibu mau lihat tadi ya, iya, tanggung jawab Kementerian Agama itu sampai permisi, Mama bilang tadi, 3 kali sampai Tuhan panggil. Kenapa? Karena pada saat Mama dipanggil Tuhan, pasti Kementerian Agama harus hadir untuk taruh bendera ya? Betul kan? Itu saya bilang, siapa yang tadi Kementerian Agama tidak akan pernah hilang. Kalau Bapak Jaya tadi kan kalau ada pensiun itu berarti masih ada. Iya. Lalu kegiatan juga masih ada. Dan saya minta supaya 5 orang ini nanti tahun depan ada di Sambilangas kota. Ikuti Tuhan. Bapak Ahmad tidak ada bilang tidak bisa. Iya. Harus siap. Mama Nia siap toh? Mama Sisi siap. Itu baru betul. Artinya kami lihat nanti saat itu masih muda. Iya, karena beban pikirannya kurang. Bapak ini sekarang saya lihat baru berapa hari, oi, Mama hati-hati makin awet muda ya. Topinya makin keren. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya kira itu saja yang saya sampaikan ya. Mari kita berkaca kepada 5 orang saudara kita, kakak kita yang sudah memberikan yang terbaik, dan saya mengapresiasi itu. Ya, ikutlah mereka supaya nanti pensiun. Tadi bilang ya segala sesuatu Tuhan. Iya, kalau Tuhan tentu itu tidak. Apalagi leadernya semua apa? Katekista. Tetap pas ini. Supaya itu tidak boleh. Kalau tidak terang lagi, itu di bawah tadi itu. Kalau itu sudah terang lagi itu. Sudah.
artinya tidak bisa langkah lagi. Selagi masih itu harus terang terus dan terus terang. Ya toh? Baik, saya kira Bapak Ibu sekalian sebelum berakhir tentu kita bersama tempat saya kurang. Mungkin juga kami kelakar berlebihan, Bapak Cek, Mama AB ya, Mama Amia, Mama Sisi. Mungkin ada hal yang kurang, pasti itu ya. Tapi saya kira sebagai manusia kami tentunya menyampaikan semoga itu cukup di kuntilanak, jangan bawa di kampung. Biarlah semangat ini yang baru itu yang Bapak Mama bawa dan di sana menjadi apa? Yang terbaik. Bapak Kementerian Agama yang terbaik pada saat Bapak Mama itu jadi pensiun. Sehingga ketika Bapak Mama pensiun memang harus ada beda. Oh iya, pensiun dari Kementerian Agama. Tetap. Namanya jelas. Baik, Bapak Mama sekalian ya. Ini teman-teman kita dari madrasah. Pak Kamat, mari silakan. Mari di sini. Pak Kamat di sini, mari di sini. Baik, Pak Kamat, 2 orang. Mari, mari Pak Kamat. Mari. Ya. Mari, Pak. Oke, ya. Jadi kita punya kepala madrasah yang ada di timnya senantiasa setiap hari bersama dengan kita. Ya. Terima kasih atas kehadiran, atas kebersamaan kita. Yang saya minta itu kebersamaan kita. Kita ada di sana, semua ada di sana. Ketika ada di sini, semua ada di sini. Saya berduka, semua ada di sana. Artinya kita semua menjadi bagian. Waktu kita pensiun, kita harus benar-benar merasakan kehilangan. Itu yang kita harapkan, teman-teman sekalian. Jangan membuat diri eksklusif. Itu kurang baik untuk kesehatan maupun untuk kebersamaan. Pasti kami tegur kalau pensiun, mana Ibu Sisi Noni? Saya ke sana. Harus ada masih itu. Iya, kalau Mama Afid dia sudah pensiun, dia tetap ada. Kami kepala harus dia sudah tunggu di sana. Tinggal Mama Mia, kami ke Bogor, Mama Mia ada. Oh kata ya, saya kira di Bogor. Ya, itu. Bapak J ke kantor kami tunggu lah, jangan karena tidak apa-apa Bapak bercerita sebentar juga tidak soal, kami tunggu. Sore hari juga kami tunggu Bapak J. Bapak kita tahu. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat siang. Tidak bertabrak. Baik, sambil begini acara jabat tangan mungkin ada teman-teman yang mau nyanyi, silakan mengiringi acara jabat tangan dengan baik. Bapak Mama. Oh iya. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian yang terima kasih. Sambil mendapat tanda, saya menyampaikan satu informasi untuk kita semua. Di kantor kita ada terima